Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. Hi there, it's me your English teacher. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope everyone, whenever and wherever you are always good. Jadi Miss berharap dimanapun anandaku yang soleh dan soleha berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So today we are going to continue our English material. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Inggris kita. It's about plural and singular noun. Tentang plural dan singular noun. Oke, jadi sebelum kita memulai materi kita hari ini, Miss ingin menyampaikan kepada nandaku untuk menonton videonya, disimak dengan baik, jangan di skip atau jangan dilompat-lompati ya videonya, dinonton dari awal sampai habis, sampai terakhir, karena di akhir video ini Miss akan memberikan tugas latihan yang berkaitan dengan penjelasan yang akan Miss bawakan hari ini juga. Oke, so jadi tetap ditonton videonya sampai habis. Oke, langsung saja kita mulai ya. Untuk materi kita hari ini, kita membahas tentang singular and plural noun. Oke, jadi noun itu adalah kata benda, singular dan plural. Jadi singular, kata benda singular dan plural. Apa itu singular? Singular itu adalah satu. Berarti kalau noun itu adalah benda, singular satu benda. Sedangkan plural itu artinya lebih daripada satu, atau dibilang banyak, atau jamak. Jadi banyak atau jamak itu adalah plural, sedangkan singular adalah yang hanya satu. Oke? Jadi plural itu lebih daripada satu. Apakah itu dimulai dari 2, 3, 4, 5, itu sudah termasuk plural. Oke? Jadi kalau kita mau bilang misalnya satu benda, contoh benda, satu buku, oke, itu termasuk singular. Tapi kalau kita bilang 2 buku, itu sudah termasuk plural, karena dia sudah terhitung banyak. Jadi ketika dia sudah lebih daripada satu, maka dia sudah masuk kategori plural. Plural noun, benda yang banyak. Sedangkan singular itu bendanya cuma satu. Contohnya, satu buku, satu meja, satu papan tulis. Oke? Nah, di sini noun itu bukan hanya benda seperti papan tulis, meja, baju, atau benda-benda yang biasa kita pakai sehari-hari, atau benda-benda yang biasa kita temui sehari-hari. Tapi benda di sini juga termasuk seperti manusia atau orang, hewan atau binatang, dan tumbuhan. Jadi tumbuhan, manusia, hewan, nama-nama tempat, nama-nama buahan, makanan, minuman, semua itu termasuk benda. Oke, jadi contohnya Miss Muti. Nah, Miss Muti ini adalah manusia, adalah orang. Nah, walaupun Miss Muti tidak berbentuk seperti benda-benda seperti meja, papan tulis, buku, dan lain-lain, tapi Miss ini adalah masuk kategori kata benda atau noun. Jadi, yang masuk kategori kata benda itu bukan hanya benda-benda mati yang biasa kita gunakan sehari-hari atau benda-benda yang biasa kita temui sehari-hari, tetapi juga termasuk di dalamnya kategori noun itu adalah orang, hewan, tumbuhan. Oke, jadi yang masuk kategori noun itu bukan hanya benda mati, tetapi tumbuhan, hewan, dan manusia juga termasuk kategori atau termasuk dalam jenis noun dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia disebut kata benda. Oke, jadi bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita membahas tentang singular dan plural noun. Jadi noun itu adalah kata benda, singular dan plural. Nah, untuk mengatakan misalnya kata bendanya cuma singularnya, kata benda contohnya satu kucing, biasa kita katakan one cat. Tetapi ketika kita sudah mau bilang lebih daripada satu kucingnya, berarti dia sudah masuk dalam kategori plural atau bendanya banyak. Berarti contohnya two cats. Oke? Ada akhiran tambah huruf S setelah kata benda tersebut. Itu menunjukkan bahwa kata benda tersebut
berjumlah lebih daripada 1 atau berjumlah banyak. Jadi 2, 3, 4, 5 itu sudah masuk kategori jamak ya, atau kategori plural. Jadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu sudah masuk kategori plural noun. Oke? Contohnya, kalau 1 berarti kita bilang 1 ekor kucing, one cat. Kalau kita mau bilang 2 cats, kita ubah jadi one cat singular, berubah jadi plural banyak menjadi 2 cats. Bisa diperhatikan bahwa di kata plural ini yang menunjukkan kucingnya banyak, ada tambahan huruf S setelah kata benda tersebut. Oke? Jadi kalau kita membahas tentang plural noun, kata benda yang berjumlah banyak yang lebih daripada 1, di akhir kata benda tersebut kita perlu menambahkan huruf S dan ES. Oke? Jadi kapan kita menambahkan huruf ES, kapan kita menambahkan huruf S akan Miss jelaskan. Oke? Nah, ada beberapa aturan yang perlu dipahami oleh anandaku sekalian, bahwa dalam menambahkan dalam menambahkan huruf S atau huruf ES pada akhir kata benda tersebut, ada beberapa peraturan yang perlu diperhatikan. Oke, jadi yang pertama, pada umumnya for most plural nouns, jadi pada umumnya kata benda yang banyak atau lebih daripada 1 itu umumnya hanya ditambahkan huruf S. Oke? Jadi ditambahkan huruf S untuk menunjukkan bahwa benda tersebut lebih daripada 1. Contohnya, oke? Jadi yang ada dalam kotak ini singular artinya itu 1 ya, sedangkan plural itu artinya more than one, lebih daripada 1 atau berjumlah banyak. Nah, contohnya bisa dilihat, diperhatikan bahwa di semua kata singular ini, teacher, street, pencil, book, dan elephant, semua itu berbentuk singular, artinya berjumlah cuma 1 saja. Berbeda dengan plural yang berarti lebih daripada 1 atau bermakna banyak, semua kata benda kata ini, setelah semua kata singular ini ditambahkan huruf S di akhirnya, dan ia merubah menjadi, dan maknanya berubah menjadi yang tadinya cuma 1 berubah menjadi banyak, karena sudah ditambahkan S di akhir kata tersebut. Oke? Jadi kalau misalnya dia singular, bisa dilihat perbedaan dan plural. Di plural atau di kata benda yang banyak, terdapat tambahan huruf S pada akhir kata tersebut. Nah, ketika kita menambahkan huruf S pada akhir kata tersebut, maka berubahlah makna kalimat tersebut. Maka berubahlah makna kata tersebut yang tadinya bermakna cuma 1, hanya 1, berubah menjadi maknanya lebih daripada 1 atau bermakna banyak bendanya. Oke? Bisa diperhatikan ya. Jadi kita bisa menambahkan S atau ES pada akhiran kata benda tersebut untuk menunjukkan bahwa benda tersebut banyak atau plural, more than one, lebih daripada 1. Oke? Jadi kalau ada yang bertanya, Mem atau Miss, kapan ditambahkan S atau ES? Oke, jadi perlu diperhatikan ya. Kita menambahkan huruf ES ketika akhiran kata benda tersebut berakhiran huruf S, X, Z, SH, dan CH. Ketika Kak Anandaku mendapatkan kata benda yang akhiran hurufnya ini S, X, Z, SH, atau CH, anandaku perlu menambahkan huruf ES untuk menunjukkan bahwa benda tersebut jamak. Oke? Menambahkan huruf ES pada akhiran kata yang berakhiran huruf S, X, Z, SH, dan CH. Contohnya, kalau dia singular cuma 1, bisa dilihat ya, ini semua akhiran hurufnya. Akhiran huruf dari kata bendanya adalah huruf S, X, Z, SH, dan CH. Pada umumnya kan hanya ditambahkan S untuk menunjukkan bahwa benda tersebut lebih daripada 1 atau berjumlah banyak. Tapi dikecualikan untuk benda yang akhiran hurufnya adalah S, X, Z, SH, dan CH, tidak boleh ditambahkan S saja, tetapi harus ditambahkan huruf ES. ES. Bisa dilihat ya, akhiran S ditambahkan ES, akhiran X ditambahkan ES, akhiran Z ditambahkan ES, akhiran SH ditambahkan ES, dan akhiran CH ditambahkan ES. Jadi bukan ditambahkan S, tapi ES. Oke, jadi anandaku perlu mengingat beberapa
huruf ini, di mana ketika kita mendapatkan kata benda tersebut berakhiran huruf ini, maka kita harus menambahkan es untuk menunjukkan benda tersebut plural atau banyak. S, X, Z, SH, dan CH perlu penambahan huruf es untuk menunjukkan bahwa benda tersebut lebih daripada satu, more than one. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, nah kalau kita tadi menambahkan huruf es pada benda yang berakhiran CH, SH, S, X, atau Z. Nah, ada benda yang berakhiran huruf Y, oke? Huruf Y, berakhiran huruf Y. Nah, ketika kita menemukan benda yang berakhiran huruf Y, kita tidak bisa langsung menambahkan huruf S atau ES. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah mengubah huruf Y tersebut menjadi huruf I, lalu ditambahkan ES. Oke, bisa dilihat semua di sini. Ada beberapa kata benda, noun, sky, army, penny, boy, dan alley. Bisa dilihat semua berakhiran huruf Y. Tetapi diubah dulu huruf Y-nya menjadi huruf I, lalu bisa ditambahkan ES. Oke? Jadi sky jadi skies, army jadi armies, penny jadi pennies. Loh, Miss, kok ini boy bukan huruf Y-nya diganti jadi I baru tambah ES? Oke, jadi pengecualian ya. Miss jelaskan pengecualian. Ketika kita menemukan kata benda yang berakhiran huruf Y, kita perlu melihat dulu satu huruf sebelum huruf Y tersebut. Kalau dia satu huruf sebelum huruf Y tersebut adalah huruf vokal itu adalah disebut juga huruf hidup, yaitu A, I, U, E, O. Ketika kita menemukan huruf A, I, U, E, atau O sebelum huruf Y itu, maka kita tidak boleh mengganti huruf Y menjadi huruf I, lalu ditambahkan ES seperti contoh nomor 1, 2, 3. Tetapi kita langsung saja menambahkan huruf S, oke? Jadi dilihat ya, boy ada huruf O. Kita tidak mengganti Y menjadi I baru ditambahkan ES, tapi langsung saja tambah S. Begitupun dengan alley. Alley bisa dilihat sebelum huruf Y ada huruf E. Seperti yang Miss katakan tadi bahwa kalau ada huruf hidup A, I, U, E, atau O, kita langsung saja menambahkan huruf S. Beda dengan kalau bukan huruf hidup, contohnya sky, K, bukan A, I, U, E, O. Makanya dia Y-nya diganti huruf I lalu ditambah ES. Begitupun dengan army ya. Huruf Y terakhir, sebelum huruf Y ada huruf M. Bukan termasuk huruf hidup kan, karena huruf hidup itu adalah A, I, U, E, O. Maka army, huruf Y-nya itu dirubah menjadi I lalu ditambahkan ES. Oke? Begitupun dengan penny. Bisa dilihat sebelum huruf Y ada huruf N. Nah, huruf N ini bukan huruf hidup, makanya huruf Y-nya diganti menjadi I lalu tambahkan ES, oke? Jadi diperhatikan dulu ketika kita mendapatkan kata benda yang berakhiran huruf Y, lalu kita ingin mengubahnya menjadi bentuk plural yang bermakna jamak atau bermakna banyak, perlu diperhatikan satu huruf sebelum akhiran huruf Y tersebut. Kalau dia huruf hidup A, I, U, E, O, langsung saja ditambahkan S. Tetapi kalau bukan huruf tersebut A, I, U, E, O, maka kita perlu merubah huruf Y tersebut menjadi huruf I lalu ditambahkan huruf ES. Seperti contoh di sky jadi skies, army jadi armies, penny jadi pennies. Bisa dilihat semua huruf akhiran huruf Y di sini yang sebelumnya bukan huruf hidup A, I, U, E, O, diubah menjadi huruf Y-nya diubah menjadi I lalu ditambah ES. Berbeda dengan dengan contoh boy dan alley ini. Sebelum huruf Y ada huruf hidup A, I, U, E, atau O. Makanya dia tidak perlu diubah menjadi huruf I tambah ES, tapi langsung saja ditambah S. Oke, bisa dipahami ya? Nah, dan yang terakhir, aturan yang terakhir adalah bahwa ada beberapa noun atau kata benda ketika dia diubah menjadi kata benda yang berbentuk banyak atau jamak, kita tidak bisa menambahkan huruf S atau ES, lalu benda tersebut bermakna jamak. Tetapi dia harus berubah, itulah yang disebut dengan irregular
noun. Jadi dia sebut dengan irregular. Irregular itu tidak beraturan. Contohnya, child. Nah, ini kan singular child. Kita bisa menambahkan s saja langsung setelahnya child menjadi childs untuk merubah maknanya yang jadinya satu tapi diubah menjadi plural atau bermakna banyak. Nah, karena dia ini child, kita tidak boleh merubahkan menjadi s tambah s saja untuk bermakna jamak, tetapi kita harus merubah menjadi children. Begitupun dengan food jadi feet, tooth jadi teeth, mouse jadi mice, man, mean, woman, women. Bisa dilihat ya, bahwa perbedaannya sangat berbeda dari yang contoh sebelumnya. Contoh sebelumnya kita hanya perlu menambahkan s atau es, tetapi ini tidak. Nah, ini pengecualian untuk beberapa kata ini ya, kata benda ini. Dia di singular berubah menjadi plural, tetapi tidak menambahkan s atau es di akhir katanya, melainkan diubah. Child jadi children, food jadi feet, tooth jadi teeth, mouse jadi mice, man jadi mean, woman jadi women. Oke? Bisa diperhatikan ya bahwa ada beberapa kata. Nah, ini kata inilah yang tidak bisa ditambahkan s atau es untuk merubah maknanya menjadi banyak. Oke, jadi tidak semua kata benda kalau mau diubah dari benda yang bermakna satu singular berubah menjadi benda yang bermakna banyak atau lebih daripada satu tinggal ditambah s atau es. Tidak ya, ada beberapa kata yang disebut irregular, tidak beraturan. Artinya tidak bisa ditambahkan s atau es saja seperti kata-kata lain. Oke? Miss kasih lihat contohnya. Oke, jadi ini ya. Contohnya child, ini kan hanya satu anaknya, tetapi kalau kita berubah menjadi plural, tidak bisa child ditambah s saja jadi childs, tapi berubah menjadi children. Itulah disebut dia dengan irregular, tidak beraturan. Oke? Foot, satu kakinya, tapi kalau ketika kakinya lebih daripada satu atau berubah menjadi sudah ada dua, kita tidak boleh tambah s jadi foots, tapi kita menyebutnya dengan feet. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang silahkan Anandaku kerjakan tugas latihannya untuk hari ini, exercise-nya number 1 until number 10, nomor 1 sampai nomor 10. Jadi semua kata ini perlu dibikinkan, diubah menjadi kata berbentuk jamak atau plural. Oke, jadi ini semua adalah singular. Mau diubah menjadi plural, kira-kira seperti apa? Miss sudah berikan contoh pada nomor 1 dan nomor 5. Contohnya map, singular, berubah menjadi plural, menjadi maps, tambahkan s. Kira-kira watch, city, dictionary. Oke, nomor 5 Miss juga kasih bonus ya. Person berubah menjadi people. Nah, kira-kira nomor 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 seperti apa kalau diubah singular merubah menjadi plural. Oke, silakan dikerjakan ya berdasarkan dengan penjelasan Miss sebelumnya tadi. Oke, jadi kalau misalnya kurang dipahami, silahkan dinonton ulang dulu videonya. Tetapi kalau masih kurang dipahami, masih belum dipahami, silahkan dihubungi Miss, ditanyakan ulang, dan Miss akan bantu untuk dijelaskan kembali. Oke, jadi silahkan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10 di bukunya. Jadi tetap ditulis ya nomor 1 dan nomor 5, walaupun Miss sudah jawab, tetap Anandaku tulis. Ini Miss jadikan sebagai bonus nomor 1 dan nomor 5. Jadi tetap ditulis nomor 1 sampai nomor 5. Dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10 di buku tulisnya. Dituliskan dulu semua ini ya. Seperti ini contohnya nomor 1. Tetap dituliskan ini singular, ini pluralnya, oke? Jadi ini singular, map berubah menjadi plural, menjadi maps. Silahkan dikerjakan nomor 1 sampai 10 di buku tulisnya masing-masing. Dituliskan dengan rapi. Setelah itu bisa minta tolong ayah atau bundanya untuk difotokan hasil pekerjaannya lalu dikirimkan ke Miss Muti dengan mencantumkan nama lengkap Anandaku yang soleh dan soleha dan kelas